Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin, jamaah sidang Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat taufiknya sehingga kita sekalian masih bisa hadir pada detik ini untuk melaksanakan sebuah ibadah yang agung, yaitu salat berjamaah bersama kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Allahumma amin. Para hadirin sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada saat ini, pada detik ini, pada hari ini, kita semua, kita sekalian berada di dalam waktu-waktu yang mulia. Bukan waktu-waktu yang biasa, namun waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan waktu-waktu yang kita sedang berada pada saat ini. Apakah waktu-waktu tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala firman di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Qala ta'ala Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di hari ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit-langit dan bumi ini, di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arba'atun hurum. Inilah agama Allah yang mulia, agama Allah yang lurus. Maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di dalamnya. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apakah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Apakah arba'atun hurum yang dimaksud di dalam ayat tersebut? Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita sekalian di dalam sabdanya, di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Beliau bersabda, Innaz zamana qad istajara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal arda min as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Sesungguhnya zaman telah berputar kembali seperti keadaan ketika di hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi ini. Sesungguhnya di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, thalathun mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu Mudar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Keempat bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram, kemudian bulan Rajab yang berada di antara Jumada dan Sya'ban. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi pada detik ini kita semua berada di waktu yang mulia. Kita sekalian berada di salah satu dari
Ashhurul Hurum, yaitu kita berada di akhir dari bulan Dzulqa'dah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita sekalian, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian di dalam bulan-bulan ini. Apa maknanya para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah? Al-Imam At-Tabari Al-Mufassir rahimahullah menjelaskan makna dari ayat tersebut, fa inna makna fala ta'sullaha fihinna. Maknanya adalah janganlah kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan-bulan ini. Fala tuhillu ma harramallahu alaikum fihinna. Janganlah kalian sekali-kali menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala diri kalian. Fayaksu ala anfusikum ma la qibala lahu bihi min sakhatillahi wa iqabih. Maka dengannya, gara-gara kita bermaksiat di waktu-waktu ini, gara-gara kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka kita menimpakan pada diri kita apa-apa yang tidak ada tandingannya dari adab Allah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada saat-saat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar jangan sampai kita mendekati apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berusaha untuk mendekati apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Qatadah pernah mengatakan, beliau mengatakan, fa innal dzulma fil ashhuril hurumi a'damu wizran wa khati'atan. Sesungguhnya kezaliman, kemaksiatan, dosa-dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram ini itu jauh lebih besar dosanya dan lebih besar kesalahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di bulan-bulan yang mulia ini mari kita muliakan dengan kita berlomba untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, dan mari kita cegah diri kita, hawa nafsu kita untuk terjatuh ke dalam kemaksiatan. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jaga tangan kita jaga kaki kita, langkah-langkah kita jaga mata kita, pandangan kita jaga lisan kita jaga jari jemari kita. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, fala tadlimu fi inna anfusakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para hadirin sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bahwasanya saat ini kita berada di bulan-bulan yang mulia. Kita berada di waktu-waktu yang mulia. Namun dalam beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam hari-hari yang jauh lebih mulia. Tidak lama lagi, hanya dalam perhitungan hari saja kita akan memasuki hari-hari yang jauh lebih mulia dari itu para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak lain tidak bukan kita akan memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana Nabi SAW pernah menjelaskan tentang kemuliaan pada hari-hari tersebut, tentang kemuliaan dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allahi mimma fiha min hadhil ayyam, yakni al-ashr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu hari pun, tidak ada hari-hari yang amal soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, para sahabat berpikir, kok bisa amalan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka bertanya, "Walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah?" Apakah jihad di jalan Allah di luar hari-hari tersebut pun tidak bisa mengalahkan amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Walal jihadu fisabilillah." Bahkan jihad di jalan Allah pun tidak bisa menandingi amal-amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Illa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malih, seorang laki-laki yang dia keluar berperang membawa jiwanya, membawa hartanya, namun apa? Falam yarji min dzalika bisyai, akan tetapi dia pulang tidak membawa sedikit pun dari keduanya.
dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amal soleh sekecil apapun di 10 hari mendatang itu lebih besar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal apapun sebesar apapun di hari-hari lainnya. Maka kita manfaatkan mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, momen-momen yang sangat tepat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amal-amal yang bisa kita lakukan, semua amal soleh bisa kita lakukan, namun di antaranya yang terutama adalah dengan kita berpuasa. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahumullah, bahwasanya diriwayatkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah, bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, khususnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu ibadah yang kita kenal dengan nama puasa Arafah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa di bulan atau di tanggal 9 Dzulhijjah itu akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita manfaatkan momen 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, khususnya bagi mereka yang memiliki kelapangan rizki, bagi kita sekalian yang memiliki kelapangan harta. Maka jangan lupa untuk berkurban, mempersembahkan persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa hewan kurban. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan, man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dia memiliki kelebihan harta, kemudian dia tidak menyembelih, dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati musala kami ini. Maka ikhwani fiddin, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bekal kita, dan sekali lagi pengingat bahwasanya kita akan mulai berlomba-lomba di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah untuk beramal, memperbanyak amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.